Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Magi Undip, bahagia sekali rasanya kita bisa bertemu kembali dalam program Magi Talk Podcast series kedua. Saya Ariel Makfirah sebagai podcaster dalam series kedua ini. Nah, pada series pertama kemarin, kita telah membahas mengenai sejarah dari program studi Magister Ilmu Gizi yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Tema kita kali ini tidak kalah menarik, karena kita akan banyak sekali membahas mengenai keilmuan dari genetika molekuler dan juga kaitannya dengan ilmu gizi. Pada kesempatan kali ini, kami telah menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidang genetika molekuler. Beliau adalah salah seorang profesor yang ada di Universitas Diponegoro. Profesor Dr. Tri Indah Winarni, MSc, MedPA, atau kerap disapa dengan sebutan Prof. Iin. Selamat datang, Prof. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan Prof dalam program ini. Nah, bagaimana Prof kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih banyak Prof sudah berkesempatan hadir di program ini di tengah-tengah kesibukannya yang sangat padat. Nah, Sobat Magi Undip, kita ketahui bahwa perkembangan ilmu dan juga pengetahuan berkembang sangat pesat. Dan hal ini dapat kita rasakan dampaknya khususnya bagi kita yang berkecimpung dalam dunia kesehatan. Kita mulai mendengar istilah personalized nutrition. Dan personalized nutrition ini ternyata memberikan konsep bahwa metabolisme, biokimia, genetik, dan juga mikrobiota memberikan pengaruh terhadap respon tubuh. Hal ini tentunya berkaitan dengan ilmu nutrigenomik dan juga nutrigenetik. Nah, berdasarkan keilmuan yang dimiliki oleh Prof. Iin sendiri, bagaimana sebenarnya konsep dari nutrigenomik dan juga nutrigenetik, dan juga bagaimana penerapannya dalam bidang keilmuan genetika molekuler itu sendiri, Prof. Ya, terima kasih. Memang kalau kita bicara personalized nutrition, itu kan menjadi sangat menarik karena basicnya adalah personalized medicine sebetulnya. Jadi personalized medicine itu mulai dikenal pada saat ada perkembangan dunia kedokteran di bidang genom atau genomic medicine istilahnya. Nah, pada saat mulai ada teknik yaitu sequencing, maka informasi genetik seseorang itu sudah bisa dieksplor secara luas, ya, sehingga kalau kita tahu bahwa informasi genetik itu sebetulnya kan mengkode protein-protein yang kemudian membentuk kita, ya, artinya kita itu adalah apa yang bisa kita lihat, yaitu secara fisik, dan apa yang kita rasakan secara emosional. Nah, kalau kita tahu, maka kita bisa mengatakan bahwa setiap orang itu satu dengan yang lain itu punya karakteristik yang berbeda-beda, ya. Nah, ternyata karakteristik misalnya seperti food preferences misalnya. Kemudian misalnya ada orang yang suka makan buah, ada orang yang nggak suka makan buah, ada orang yang suka gerak atau berolahraga, ada orang yang nggak suka. Itu ternyata basicnya adalah genom. Ya. Nah, sehingga mulai orang berpikir bahwa orang per orang itu adalah unik, nggak sama. Nah, kita tahu bahwa kalau di dalam dunia kita, itu 0,1% dari informasi genetik itu atau genom itu berbeda satu dengan yang lain. Meskipun majority sama ya, tetapi 0,1% itu besar. Nah, kalau kita bisa bicara perbedaan, maka kita tidak bicara mengenai penyebab penyakitnya. Kalau penyebab penyakit kan itu disebut sebagai variasi yang patogen, berarti menyebabkan penyakit. Kalau kita bicara karakteristik atau perbedaan antar populasi, maka itu kita bicara genom varian. Ya, jadi genom varian itu adalah variasi genomik, ya, yang kira-kira besarannya orang per orang itu berbeda 0,1%, dan itu tidak menyebabkan penyakit, tetapi menyebabkan karakteristik yang berbeda. Misalnya, contoh ada orang yang karakteristiknya dia cenderung gemuk, kan bukan disebabkan oleh mutasi, tetapi kemudian gemuk enggak, tetapi variasi itu menyebabkan, variasi genom itu menyebabkan orang itu mudah gemuk. Nah, informasi genom varian itulah yang kemudian seolah-olah itu kita mengatakan bahwa perbedaan orang per orang, apakah itu perbedaan food preferences, kemudian perbedaan absorpsi,
perbedaan metabolisme antar orang itu berbeda. Nah, perbedaan itu didasari pada perbedaan variasi genom. Nah, kalau kita bicara bagaimana penerapannya, ya, kalau sekarang ini mungkin penerapannya tidak letterlek, kemudian orang dilakukan sequencing, kemudian kita tahu perbedaannya apa, kemudian kita terapkan di dalam aplikasi klinik. Belum sejauh itu. Tetapi kita tahu bahwa perbedaan genom atau genom varian itu kemudian menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan di dalam kita itu memberikan rekomendasi diet. Kalau kita bicara dalam konteks nutrisi ya. Nah, tadi ditanyakan juga nutrigenetik itu sebetulnya apa sih kok sekarang trending ya? Iya, Prof. Trending banget itu. Terutama orang-orang yang ada atau bergerak di bidang entertainment ya. Mereka itu sangat memperhatikan penampilan ya. Jadi arahnya pasti ke makanan ya, karena kita tahu dari dulu tuh orang tua kita mengatakan you are what you eat ya. Jadi orang itu udah tahu, oh ini mau berkilah seperti apapun orang nggak bisa berkilah. Dia mengatakan saya nggak makan dari pagi, saya nggak makan 2 hari, tapi orangnya misalnya obes atau overweight, itu kita nggak akan bisa percaya. Nah, nutrigenomik itu adalah pengaruh genom seseorang atau variasi genom seseorang itu terhadap makanan yang dimakan, begitu juga dengan sebaliknya. Makanan itu bisa mempengaruhi ekspresi genom seseorang. Itu adalah ilmiahnya ya, kalau kita bicara nutrigenetik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, Prof. Nah, dari bidang keilmuan genetik ini sendiri, kita ketahui kan biasanya tuh orang menyebutnya penyakit degeneratif itu penyakit keturunan. Ya. Yang artinya mungkin ini berhubungan dengan genetik misalnya orang tua dari si pasien misalnya. Nah, lalu timbul pertanyaan di benak saya, apakah genetik ini hanya berlaku pada penyakit degeneratif saja atau juga memberikan pengaruh terhadap kejadian penyakit infeksi, Dok? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita bicara penyakit neurodegeneratif itu kan seolah-olah kesannya seperti penyakit pada orang tua gitu ya. Tapi let's say kita bicara penyakit yang muncul pada usia dewasa tua. Misalnya obesity lah, karena kita bicara nutrisi ya, kita larinya ke sana dulu. Kalau neurodegeneratif itu kan misalnya Alzheimer disease, misalnya demensia ya, kemudian banyak lah ya, tetapi kita larinya saja ke obesity. Nah, kalau kita bicara obesity, itu kan seolah-olah ada orang yang berpendapat bahwa saya obes itu karena keturunan saya obes ya. Di rumah saya semua orang yang obes. Tapi sebetulnya kalau kita mau berpikir, obesity itu adalah multifaktorial disease ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa obesity itu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Lingkungan itu bisa lifestyle, bisa macam-macam lah, artinya lingkungan fisik, lingkungan psikis ya, lingkungan biologis ya, bisa juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, genetik yang kita maksudkan ini adalah bukan penyebab gemuk, bukan. Kalau kita bicara gemuk di usia dewasa, maka kita bicara adalah faktor genetik yang merupakan genetic susceptibility. Jadi bukan penyebab tetapi meningkatkan resiko kegemukan. Nah, tadi ditanyakan apakah hanya penyakit-penyakit yang timbul di usia dewasa gitu ya. Tidak hanya neurodegeneratif tetapi di usia dewasa. Misalnya tadi disampaikan mengenai infeksi. Ya. Infeksi itu kan kalau kita tahu sebetulnya masuk di golongan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan ya. Jadi kita mengenal ada 3 penyakit yang disebabkan oleh genetik murni, penyakit yang disebabkan oleh 2 hal atau multifaktorial yaitu genetik dan environment, dan yang ketiga environment 100%. Nah, kalau kita bicara infeksi, kita bicara trauma, itu kan memang disebabkan oleh 100% faktor lingkungan. Namun, kalau kita bicara susceptibility atau kerentanan dan kita bicara severity atau apa ya, bahasa Indonesianya severity itu apa? Berat ringannya, maka itu dipengaruhi juga oleh variasi genetik. Jadi, orang bisa saja misalnya terkena COVID-19 contohnya.
kenapa ada orang yang mudah sekali terkena, ada orang yang tidak ya. Nah, kerentanan itu ternyata adalah juga dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu variasi. Dan itu sudah ditemukan pada paper yang saya baca tahun 2022, itu dikatakan ada 14 variasi genetik ya, atau variasi gen yang menyebabkan kerentanan orang itu terhadap COVID-19. Sedangkan yang mengakibatkan severity yang buruk atau ekspresi penyakit yang jelek atau severe ya, itu ternyata sudah ditemukan ada sekitar 9 gen. Jadi kalau kita menyampaikan kalau infeksi berarti 100% enggak juga ternyata. Jadi tidaknya adalah di susceptibility dan severity. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, Prof. Ini saya punya pertanyaan sebenarnya lebih ke arah case. Jadi salah satu mungkin kasus, mungkin kita bisa menemui kasus bahwa misalnya seorang ayah ataupun orang tua menderita penyakit degeneratif, misalnya CA kolon atau kanker kolon. Nah, beliau ini ternyata didiagnosis menderita penyakit tersebut misalnya let's say di usia 50 tahun. Nah, dalam artian bahwa misalnya 10 atau 5 tahun ke belakang itu beliau sudah memiliki anak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada kemungkinan anaknya ini rentan untuk mendapatkan penyakit CA kolon juga yang sama diderita oleh ayahnya ini atau tidak, Dok? Karena berdasarkan kalau misalnya kita pikir-pikir kan dia didiagnosisnya di usia 50 tahun. Nah, sedangkan anaknya itu sudah lahir terlebih dahulu di 10 atau 5 tahun sebelumnya. Nah, apakah berisiko juga anaknya, Prof, atau tidak? Jadi kalau kita bicara cancer, yaitu salah satu neurodegeneratif yang juga multifaktorial ya. Jadi multifaktorial berarti kita harus bicara mau nggak mau ada faktor genetik yang berkontribusi di situ. Nah, kalau kita bicara cancer, maka kita harus bicara mengenai two hit ya, two hit mutation ya. Jadi kenapa kok kita bicara two hit mutation? Karena misalnya bukan penyebab ya, tetapi gen yang apabila terjadi mutasi maka dia akan meningkatkan risiko terjadinya kanker, misalnya BRCA1, BRCA2 ya. Itu ada di kromosom autosom. Masih ingat ya? Kromosom autosom itu kan kita punya sepasang ya. Dan kanker itu adalah organ spesifik ya. Jadi kita harus berpikir bahwa kita singkirkan dulu apa namanya istilahnya apa ya? Inherited susceptibility risk ya. Jadi resiko yang diturunkan dari orang tuanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam pustaka ya, yang orang dengan kanker yang faktor risikonya diturunkan atau kita kenal istilahnya germline mozaik ya, itu hanya sekitar nggak lebih dari 20%. Jadi 80% itu kanker ternyata 2 hit itu didapatkan. Jadi didapatkan itu artinya dia sudah lahir. Ya. Oleh karena itu biasanya ciri-cirinya kalau kanker itu tidak familial atau tidak ada satu hit yang diturunkan, maka biasanya terjadi pada usia ya di atas 50 tahun. Tetapi kalau si anak tadi kemudian dicari faktor resikonya, ternyata dia mendapatkan germline mutation dari bapaknya misalnya, maka di pustaka-pustaka itu disebutkan orang itu mempunyai faktor risiko 20 kali lebih besar dibanding orang yang tidak punya germline mutation. Besar ya. Nah, tetapi besar itu bukan penyebab. Tetap itu merupakan faktor risiko karena kita bicara sekian kali itu berarti kan bukan penyebab tetapi faktor risiko. Nah, kalau si anak ini ternyata first hit-nya dari bapaknya, maka dia pada saat dia lahir, maka dia sudah mempunyai risiko 20 kali. Nah, dalam perjalanannya itu harus ada second mutation atau second hit yang didapatkan pada saat dia sudah lahir. Dan second hit itu hanya pada organ spesifik, yaitu pada kolon itu tadi. Jadi, second hit itu tidak ditemukan di organ lain. Kanker itu ciri khasnya seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan kalau bapaknya kemudian menderita kanker umur 50 tahun, apakah anaknya kemudian mempunyai faktor risiko? Tergantung. Apakah si anak itu mempunyai atau mengandung mutation yang berasal dari bapaknya? Kalau enggak ya,
Enggak. Faktor risikonya seperti orang yang lain yang tidak mengandung germline mutation. Bisa dipahami atau gimana? Bisa, Prof. Nah, Bisa, ya? ini sebenarnya kemarin itu sempat viral, Dok. Salah satu artis Hollywood kan Angelina Jolie. Mm-mm. Jadi dia tuh sudah melakukan pengangkatan di payudaranya karena berdasarkan diagnosa dokter ternyata kan ibunya menderita kanker payudara. Nah, kalau misalnya organnya itu sudah diangkat, Prof, apakah di kedepannya itu dia masih berpotensi untuk menderita Ya, CA payudara itu? jadi memang kasus Angelina Jolie itu membuat orang itu melek ya Iya. terhadap kanker, terhadap neurodegenerative disease yang dimana genetik itu berperan. Nah, untuk kasus Angelina Jolie itu terbukti bahwa dia mendapatkan germline mutation dari ibunya. Jadi dia tidak asal mastektomi, dia melakukan mastektomi total dan ovarektomi total. Jadi ovariumnya diambil, mamenya diambil ya. Oleh karena apa? Karena ternyata tadinya tuh asalnya adalah ibunya kanker mame, meninggal pada usia muda, tantenya kanker ovari, meninggal usia muda. Kemudian dia karena dia adalah orang yang aware ya terhadap kesehatan, maka kemudian dia memeriksakan gen yaitu BRCA1 kalau nggak salah, ternyata positif. Nah, kalau diperiksa BRCA1 positif dari sampel darah, maka bisa disimpulkan bahwa dia adalah mendapatkan mutasi dari ibunya karena yang menderita ibunya. Nah, orang yang tadi saya sudah menyampaikan atau first hit mutation mendapatkan germline, maka dia 20 kali lebih besar menderita kanker. Apa yang terkait dengan kanker yang disebabkan oleh BRCA1 adalah kanker mame dan kanker ovari. Nah, tadi saya sudah menyampaikan kanker itu adalah organ spesifik ya. Nah, kalau organnya itu sudah diambil ya kemungkinan menderita kanker ya nggak ada. Karena second mutation ya itu akan ada di organ itu sendiri. Jadi karena organnya sudah diambil ya, glandula mamenya diambil ya, ovariumnya diambil, maka tidak mutasi itu tidak terdapat pada organ tersebut karena ekspresi yang dari BRCA1 itu hanya di 2 organ itu tadi. Baik, Prof. Menarik sekali konsep genetika ini dan melihat potensi dari ilmu genetika ini ke depannya, apakah ada kemungkinan untuk dapat mungkin diperbaiki atau diobati, khususnya pada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan misalnya gangguan sel tunggal seperti anemia bulan sabit, kemudian gangguan penyakit kompleks misalnya kanker tadi, ataupun bahkan gangguan akibat gangguan kromosom, Dok. Misalnya seperti penyakit Down syndrome. Apakah itu di kedepannya, di masa depan akan ada teknologi yang mampu untuk memperbaiki atau mengobati penyakit tersebut? Itu sekarang baru rame itu, namanya gene editing ya, CRISPR-Cas9 ya. Itu barusan 2 orang ilmuwan dari Amerika dan dari Perancis itu mendapatkan Nobel ya karena kehebatan beliau di dalam gene editing. Nah, kalau kita bicara gene editing, maka kita bisa mengatakan bahwa tadi sudah disampaikan. Apakah mungkin pada tadi apa yang setingkat sel ya? Iya. Nah, kemudian mungkin nggak misalnya setingkat single gen misalnya, mungkin nggak setingkat kromosom. Nah, kalau kita bicara setingkat kromosom ya, mungkin dulu saya pernah ngajar, semoga masih ingat, bahwa dari 46 kromosom atau 23 pasang itu kalau diurai itu kan nanti kan kita bisa mendapatkan sekitar 3 miliar pasang basa. Itu basa nukleotida. Nah, satu kromosom itu kira-kira terdiri dari kalau 3 miliar dibagi 46 itu ya roughly mungkin kira-kira berapa ratus ya, mungkin ratus juta ya. Atau mungkin ya kira-kira ratusan juta lah ya dalam satu kromosom. Kayaknya agak sulit ya melakukan gene editing pada kromosom. Nah, kita lihat mungkin pada single gen. Nah, single gen itu gini, gen itu kan ekspresinya kan tidak di seluruh sel ya, atau tidak di seluruh jaringan. Tetapi kalau gen itu diekspresikan di beberapa jaringan, itu menjadi agak sulit. Kecuali kalau tadi yang disampaikan, mungkin saja misalnya dilakukan gene editing pada penyakit single gen disorder yang hanya mengenai satu jaringan atau jaringan organ. Misalnya
saya dulu pernah ada mahasiswa di FK yang mempelajari lebih dalam mengenai retinitis pigmentosa. Ya, retinitis pigmentosa itu adalah suatu single gene disorder yang disebabkan oleh mutasi, ya, yang hanya diekspresikan pada retina. Nah, yang seperti itu masih mungkin dilakukan gene terapi atau dilakukan gene editing dengan metode CRISPR-Cas9 yang tadi disampaikan. Tapi kalau kromosom saya rasa sulit ya. Atau mungkin single gene disorder yang mengenai multi organ. Ya, misalnya contoh yang mungkin pernah lihat adalah misalnya akondroplasia. Pernah lihat nggak? Orang dengan karakter yang pendek, kemudian apa ya? Kalau dulu dibilang orang cebol, pernah? Ya. Nah, itu ada akondroplasia yang disebabkan juga oleh single gene disorder. Nah, tetapi ekspresi dari gen itu seluruh tubuh. Nah, itu yang sepertinya agak sulit juga. Tapi memang ada yang sudah berhasil ya, tetapi dari WHO pun mengatakan begini. Apakah itu etis ya? Misalnya melakukan gene editing, kemudian istilahnya editing itu kemudian bisa saja berakibat buruk yang bisa diturunkan pada keturunan berikutnya. Oleh karena itu kita harus berpikir bahwa suatu sains itu harus dikomplementari dengan etik ya. Kalau di Indonesia sih kita mengatakan religiosity. Kenapa? Karena sains itu potensinya bisa kemana-mana. Kalau kita tidak punya pegangan yang kuat ya terhadap etik maupun agama, maka sains itu bisa berakibat sangat buruk. Jadi di sini kita bicara sains, kita bicara etik kalau kita bicara gene editing. Tapi saya rasa itu menjadi hal yang sangat potensial ya. Meskipun masih pada tahapan-tahapan penyakit genetik yang mengenai organ tubuh saya. Ya, Prof. Baik, Prof. Mungkin Prof bisa sharing sedikit mengenai beberapa penelitian yang nantinya bisa menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman yang terkait dalam bidang genetika molekuler dan juga siapa tahu nanti bisa menjadi acuan atau referensi khusus bagi teman-teman yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang ini. Misalnya contoh ya, kita bicara mengenai variasi genom yang berpengaruh terhadap misalnya metabolisme ya, makanan misalnya ya. Kalau saya mungkin untuk ahli-ahli gizi, mungkin kalau penelitian mau ke arah genomik ya larinya ke sana. Larinya ke sana. Jadi melihat apakah ada, jadi gini, variasi itu yang paling umum adalah single nucleotide polymorphism atau SNP ya, itu yang paling banyak kita. Nah, sekarang ini kalau kita bicara nutrigenetik, nutrigenomik, orang itu kan yang dilihat adalah gen-gen yang terkait dengan metabolisme makanan ya, kemudian misalnya kemudian metabolisme lemak misalnya FTO gene misalnya. Kemudian metabolisme makanan tuh misalnya MTHFR yaitu metabolisme terhadap asam folat misalnya, atau LCT ya misalnya gen yang terkait dengan metabolisme laktat misalnya. Ada juga gen-gen yang terkait dengan metabolisme kafein. Nah, itu menurut saya untuk seorang ahli gizi itu menjadi sangat penting. Jadi kita misalnya melakukan satu analisis variasi atau SNP ya pada orang-orang yang dengan misalnya obesity misalnya, orang yang cenderung obes atau obesity pada usia dewasa. Kita lihat saja ada nggak pengaruh FTO gene varian pada orang-orang itu. Nah, itu nanti pasti akan, karena begini, kenapa kok di luar sudah banyak, kenapa kok saya tetap tertarik di Indonesia? Karena variasi itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Artinya apa? Artinya populasi yang berbeda. Misalnya di negara Cina sudah pernah dilakukan FTO gene variasi misalnya. Kemudian di Bangladesh pernah, di India pernah, di Indonesia belum. Nah, variasi itu sangat dipengaruhi oleh populasi, dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh kebiasaan, dipengaruhi oleh lifestyle, sehingga di tempat yang berbeda itu mungkin FTO variannya akan berbeda. Jadi mungkin itu yang saya pesankan pada adik-adik ya, terutama yang bergerak di bidang gizi ya.
kalau mau melakukan penelitian terkait genom atau genomik atau genetik ya larinya ke sana. SNP varian yang kaitannya dengan metabolisme makanan, metabolisme lemak, mungkin resting metabolic rate itu juga menarik. Mungkin itu. Oke, Prof. Nah, Prof, kita ketahui bahwa di program studi Magister Ilmu Gizi ini kan lebih ke gizi molekuler, Prof. Nah, mungkin Prof punya saran atau masukan bagaimana supaya kami mungkin bisa mempelajari bidang misalnya gizi molekuler ini lebih fun, lebih santai, karena kan kita ketahui genetika ini mungkin agak sulit ya, Prof, untuk dipahami. Mungkin Prof punya saran ataupun masukan mengenai itu, Prof. Ya. Kalau saran sih selalu begini ya. Sulit itu kan karena kita nggak kenal. Ya. Sulit itu kan kita nggak. Tapi kalau kita kenal dan kita tahu manfaatnya besar, maka itu nggak sulit. Ya, kenapa? Karena kalau kita mau lari ke arah personalized nutrition, karena di medis itu sudah mulai lari ke arah personalized medicine ya, terutama di dalam pemilihan obat. Nah, kalau ahli gizi tidak lari ke personalized nutrition, kayaknya akan aneh gitu ya. Nah, personalized nutrition itu kan kalau kita mengatakan alis saja dikode oleh genetik ya, maka semua yang kita tampilkan ya, apakah itu tampilan fisik, apakah tampilan di dalam traktus gastrointestinalis ya, termasuk metabolisme, termasuk kesenangan makanan, itu kan itu pasti disebabkan oleh faktor genetik. Nah, mau tidak mau kalau supaya fun ya, kita pelajari itu. Pelajari dulu, kita lihat pengaruhnya, clinical application, karena mahasiswa itu biasanya begini. Kalau teori itu pasti menyebalkan, ya. Tetapi kita harus belajar bagaimana aplikasinya. Nah, kalau kita sudah belajar aplikasi pasti fun. Saya yakin itu Pak. Ya kebetulan saya senangnya di situ sih. Jadi saya merasa fun. Bagaimana ya itu pelajari, lihat aplikasinya. Nah, itu nanti akan. Kenapa? Karena nanti Anda begitu lulus ya, ketemu pasien, ketemu klien itu larinya ke sana. Kalau kita nggak catch up nanti kita nggak bisa ngomong. Itu mungkin. Baik, Prof. Menurut Prof sendiri, bagaimana penerapan awal atau pandangan Prof mengenai penerapan awal dari ilmu baru personalized nutrition di Indonesia secara spesifik ataupun efektif, Prof? Karena kan kita ketahui, mungkin saya pernah mendengar bahwa personalized nutrition ini terbilang cukup mahal. Dan tentunya mungkin kalau mahal tidak bisa diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, Prof, yang ada di Indonesia. Itu pandangan Prof bagaimana mengenai penerapannya? Nah, tadi seperti saya sampaikan ya, nutrigenomik itu kan hanya salah satu faktor yang berpengaruh terhadap personalized nutrition. Salah satu faktor. Faktor lain apa? Banyak. Jadi kita bicara karakteristik ya. Kalau kita bicara personalized itu berarti orang per orang itu berbeda. Nah, perbedaan itu kan kalau genetik nggak bisa kita lihat, kecuali kita lakukan pemeriksaan nutrigenomik ya, yang harganya mahal ya. Tetapi kan yang bisa kita lihat banyak. Apa yang bisa kita lihat misalnya? Penyakitnya apa sih? Pertanyaannya itu dulu. Yang satu obesity, yang satu misalnya autoimun, misalnya lupus. Itu kan berbeda. Nah, kemudian apalagi yang berbeda? Misalnya status nutrisi misalnya. Oh, yang satu underweight misalnya. Atau undernourished ya. Kemudian yang satu obes, yang satu misalnya overweight misalnya. Itu kan perbedaan juga. Kemudian preferences, itu kan juga menjadi hal yang sangat penting ya. Kalau kita kemudian menerapkan misalnya pasien atau dia diberi rekomendasi diet misalnya. Kita kasih sama persis semua orang. Kan nggak mungkin berhasil. Nah, konsiderasi terhadap preferences itu juga sebetulnya merupakan penerapan awal dari personalized nutrition. Kalau kita tidak punya data, misalnya nutrigenomik yang diperiksa dengan menggunakan alat yang teknologinya advance, maka kita sudah bisa mengidentifikasi perbedaan orang per orang ya, yang bisa kita lihat dari laboratorium,
dari pengukuran berat badan, antropometrik, itu kan sudah kita bisa lihat. Itu yang kita address. Artinya kalau kita bicara personalize ya, masing-masing orang harus kita identifikasi perbedaannya apa terhadap orang lain. Dari situlah kemudian kita mulai menerapkan personalized nutrition, meskipun kita tidak punya data genomik. Itu mungkin. Ya, jadi jangan berpikiran kalau kita bicara personalized nutrition itu harus punya data seseorang ya. Ini mengalami variasi, oh ini dia homozigot, oh ini heterozigot, ini homozigot mutant type ya. Masih ingat ya? Mutant type, ya homozigot wild type misalnya. Enggak harus. Tapi melihat orang-orang dengan karakteristik yang berbeda itu merupakan penerapan personalized nutrition. Oke. Menarik sekali materi yang telah dipaparkan oleh Prof. Iin tadi mengenai konsep dari genetika dan juga bagaimana kaitannya dengan ilmu gizi. Nah, sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia gizi, tentunya hal ini bisa kita mulai menerapkan 4 pilar gizi seimbang, yakni mengonsumsi pangan yang beragam, kemudian memantau berat badan, melakukan aktivitas fisik, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, sehingga nantinya kita bisa menghasilkan keturunan yang memiliki risiko yang rendah untuk menderita penyakit baik itu degeneratif maupun penyakit infeksi. Nah, sebagai penutup Prof, dalam program Magitalk Podcast kita pada siang hari ini, kira-kira apa endgame ataupun harapan Prof ke depannya mengenai keilmuan dari genetika molekuler ini sendiri, Prof? Nah, harapannya dari dulu harapan saya itu adalah kita mempunyai akses terhadap teknologi advance untuk memeriksa itu tadi ya, nutrigenetik, nutrigenomik seseorang. Kenapa saya dari dulu ingin seperti itu, karena ya kalau kita mau menerapkan atau kita mau mensukseskan rekomendasi diet, itu kan kita harus apa istilahnya memperhatikan orang per orang tadi saya. Nah, kalau kita tidak tahu informasi genetik seseorang yang terkait dengan gizi, maka ya menurut saya akan sulit ya. Jadi memang di Indonesia itu akses terhadap laboratorium genetik yang advance itu masih sangat limited ya. Apalagi untuk program preventif seperti ini. Program kuratif untuk menegakkan diagnosis pun sampai sekarang itu kalau kita mau tahu maka asuransi nasional kita itu belum dapat diklaim, tidak mensupport, sehingga orang kepengen tahu kausanya atau penyebabnya ya dia harus keluar dari otot. Nah, apalagi kalau di bidang ini. Nah, kalau kita punya sendiri alatnya, maka mahasiswa S2 gizi, S1 gizi itu bisa melakukan penelitian di situ ya, karena fasilitas kita punya sendiri atau Undip punya sendiri ataupun Fakultas Kedokteran punya sendiri. Kalau saya sih harapannya Undip ya, karena alatnya mahal ya. Nah, sehingga pelan-pelan personalized nutrition itu bisa istilahnya dikembangkan di center kita sebetulnya. Karena kalau memeriksakan di laboratorium swasta sangat mahal. Harapannya itu. Semoga didengar oleh pemangku kebijakan. Luar biasa sekali harapan yang disampaikan oleh Prof. Iin tadi. Semoga bisa terrealisasikan di masa yang akan datang. Dan juga usai sudah Magitalk Podcast kita series kedua ini yang membahas genetika dan juga ilmu gizi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.